warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Saputra SPD. Tempat tugas pengajar SD 4 Haji Malela, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Saya merupakan mahasiswa PPG dan Jabatan kategori 1 tahun 2022 program studi PGSD di LPTK Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada hari ini Kamis tanggal 6 Oktober 2022 saya akan melaksanakan praktek membuat video pengajar UKM PPG dan Jabatan kategori 1 tahun 2022 secara luring di sekolah tempat saya mengajar di SD 4 Haji Malela, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Ini adalah kartu identitas saya. Berikut ini praktek video mengajar saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas langsung berdoa. Ya, sini aja. Semuanya berdoa, ulang. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Bagaimana? Siapa yang tidak hadir? Ya. Alhamdulillah, mantap semua. Bagaimana semua sehat? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat rajin belajar. Yes, Allahu Akbar. Bagaimana di rumah, udah belajar belum? Jangan lupa kita harus selalu rajin Belajar. supaya kita menjadi orang yang berguna bagi masa. Ya. Kemudian ada yang mungkin kesulitan dalam belajar di rumah? Ada ya, tapi jangan lupa kita harus selalu rajin belajar. Ya, kalau di rumah boleh tanya orang tua atau kakaknya. Kalau di sekolah kita belajar dengan sungguh-sungguh, ya, supaya kita tidak menjadi anak yang bodoh. Ya. Kita harus menjadi anak yang pintar. Ya, kita bisa menciptakan sesuatu nanti ke depannya. Bisa, ya, amin, benar. Kita harus bisa menciptakan produk-produk dalam negeri, ya. Kemudian juga sekarang kita lihat punya video. Yo, sendiri. Sendiri semuanya. Energi listrik sangat mengganggu kerjaan kita sehari-hari. Menyalakan lampu dan kipas angin, juga sering pada televisi. Ya, silakan duduk. Bapak tanya sebelum kita mulai pelajaran yang sesungguhnya.
cuma materi yang akan kita pelajari. Coba bertanya, sudah pernah kita belajar tentang listrik? Coba lampu itu fungsinya apa? Listrik itu biar itu pakai apa? Menggunakan arus listrik, fungsinya pakai apa? Saklar, ya bisa saklar. Kemudian ada apa lagi? Ada baterai, ya itu alat sederhana ya, listrik sederhana, pembuatan listrik sederhana. Kemudian ada lagi nggak? Di rumah ada apa yang pakai listrik? Ya, kulkas, ya benar. Nah, bagaimana dia masukkan arus listrik? Pakai apa? Di jalan-jalan itu ada apa? Ada tiang, ada gandum listrik, ada tiang listrik ya. Nah, kita akan belajar tentang cara menyalurkan energi listrik dan teks eksplanasi ya. Nah, kita akan belajar tentang tema 4. Tema 4 mengenai globalisasi ya. Kemudian tema 1 globalisasi di sekitarku. Ya, pembelajaran 3 bahasa Indonesia dan IPA. Jadi kita hari ini belajar tentang bahasa Indonesia dan IPA. Kemudian di sini bahasa Indonesia kita belajar lagi tentang teks penjelas atau eksplanasi ilmiah. Kalau IPA kita akan belajar tentang proses menyalurkan energi listrik. Nah, sekarang tujuan pembelajaran. Coba siapa yang mau baca kira-kira nomor 1? Ya silakan coba. Melalui kegiatan membaca teks eksplanasi pada slide PowerPoint tentang menyalurkan energi listrik, peserta didik mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dan dibaca dengan percaya diri. Ya, yang kedua, setelah kegiatan diskusi kelompok, membaca dan mengamati teks eksplanasi pada slide PowerPoint tentang menyalurkan energi listrik, peserta didik mampu mempresentasikan hasil penggalian informasi dari teks eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Yang ketiga, siapa yang membaca? Ya, silakan coba diri. Melalui kegiatan mengamati gambar pada slide PowerPoint dan mengamati video pembelajaran tentang proses menyalurkan energi listrik, peserta didik mampu menentukan cara menyalurkan energi listrik dengan tepat. Ya, benar. Sekarang yang keempat. Yang keempat, setelah kegiatan diskusi kelompok, mengamati gambar pada slide PowerPoint dan mengamati video pembelajaran tentang proses menyalurkan energi listrik, peserta didik mampu mempresentasikan hasil pengamatan cara menyalurkan energi listrik. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini atau kita pelajari hari ini. Nah, coba sini kita lihat. Ada proses penyaluran listrik ke rumah. Yang pertama ada apa nih? Gambar apa nih? Ini namanya gardu listrik. Kemudian ada yang kedua apa nih? Tegangan listrik dinaikkan hingga 50 kV di penarik tegangan. Kemudian lari ke nomor 3, listrik disalurkan melalui menara setet. Setet itu kayak gini nih ya, maka panjangnya gede apa? Sampai gardu tinggi. Lalu yang keempat, tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV di gardu induk. Yang kelima apa nih? Kelihatan nggak? Listrik disalurkan ke gardu distribusi, tegangannya diturunkan hingga 20 volt. Baru yang terakhir, listrik disalurkan kemana? Rumah, termasuk kita di mana di? Sekolah. Ya, sekolah. Nah, coba sekarang ada pertanyaan. Menurutmu jawaban seperti apa yang diinginkan dari pertanyaan berikut? Bagaimana proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah penduduk? Nah, nanti kita akan belajar tentang bagaimana proses menyalurkan energi listrik. Sehingga kalian dapat merasakan manfaatnya. Pertama tentang pengertian teks eksplanasi. Coba siapa yang membaca ini? Ayo coba. Siapa yang lain coba baca. Terus?
Ya, yang pertama tentang tes eksplanasi itu tentang pemberisi penjelasan informasi tentang sesuatu hal. Kemudian dengan teksnya yang pertama, paragraf pertama itu berisi pernyataan umum, yang kedua berisi deret penjelas, yang ketiga berisi simpulan pesan atau kesan tentang topik yang dibahas. Ini akan kita pelajari nanti tes eksplanasi. Kemudian menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang pertama apa nih? Setiap teks eksplanasi memiliki informasi. Kedua, dicari ditemukan ya pertanyaan. Jadi kita akan menjawab pertanyaan tentang teks eksplanasi. Nah, di sini ada kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Seperti apa ini? Pertama, penting yang dimiliki setiap kalimat, ada subjek dan predika. Kemudian memperhatikan ejaan dan sempurnakan serta cara memilih kata diksi yang tepat dalam kalimat. Ada juga kalimat yang memiliki kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Inilah kalimat efektif yang akan kita buat nanti. Kemudian di sini ada contoh kalimat efektif tidak efektif. Coba dibaca yang pertama Pak. Ya coba Dian. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Diana anak tercantik di keluarganya. Kalimat efektif. Diana anak paling tercantik di keluarganya. Kalimat tidak efektif. Semua adalah serangga berkaki 6. Kalimat efektif. Semua adalah merupakan serangga berkaki 6. Kalimat tidak efektif. Menyezaha belajar untuk ujian. Kalimat efektif. Menyezaha belajar untuk ujian. Kalimat tidak efektif. Nah, coba kita analisis. Dia anak tercantik di keluarganya, kalimat efektif. Kalau sini apa? Ada kata apa sini yang tidak efektif? Nah, namanya kalimat tidak efektif. Kalimatnya dibuang aja ya. Lalu di sini ada kata apa? Ya, merupakan. Karena merupakan sama ajaran ini sama ya. Kemudian yang ini apa? Ya, demi. Ngapain pakai demi ya? Dibuang aja ya. Ini kalimat-kalimat efektif. Nanti kalian akan membuat kalimat efektif. Kemudian coba dibaca dalam hati tentang teks eksplanasi ini contoh teks eksplanasi. Bisa baca satu orang majukan. Siapa? Coba. Siapa yo? Ya, boleh. Di sini aja. Nah, coba dibaca. Adalah terkena berikut ini menjaga energi listrik pemeriksaan listrik sampai ke rumah. Listrik mempunyai tugas penting di area globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di banyak sekali bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan manfaat sumber energi listrik yang tersedia di alam, seperti misalnya aliran air sungai, PLTA, panas bumi, PLTU, dan aliran angin. Ya, terima kasih Pak. Di sini ada pengobatan energi ya. Jadi ada aliran air sungai, PLTA, PLTU, dan aliran angin PLTA juga. Ini lanjutannya paragraf kedua. Ada sutet, apa sutet tuh? Panjangannya. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Jadi kalian koneksi sutet, bisa siapa? Bisa mati. Ini kan setrum. Ya kan setrum lah. Kita jajan naik sutet. Kalau ini gede atau jadi gosong. Kemudian ada gadu-gadu distribusi. Nah gadu-gadu itu yang di depan itu ada ya. Itu ada gadunya. Kadang-kadang situlah letaknya kalau gadu itu bisa rusak atau enggak. Karena kalau dia tegangannya tinggi maka diturunkan gadunya itu tegangannya supaya tidak meledak. Kalau meledak nggak bisa kebakaran. Jadi dengan adanya listrik kamu dapat merasakan manfaat dalam kehidupan sehari-hari di
Rumah seperti apa? Menyetel TV, menyetel radio, iya, menyetel HP ya. Nah, nanti kalian akan berdiskusi tentang mengenai informasi penting dalam setiap paragraf dari teks di atas ini ya. Nah, sini ada paragraf topik masalah. Topik masalah itu lihat di paragraf pertama. Kemudian dari kedua di paragraf kedua dan kesimpulan di paragraf keberapa? Ya, lanjut. Nah, sekarang kita belajar tentang IPA-nya. Sekarang proses menyalurkan energi listrik. Ayo, siapa yang membaca itu cuma dikit? Ayo, yang lain yang tebal. Boleh? Ya, coba sini. Ini aja. Coba dibaca. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air PLTA siap untuk diseluruh. Mana gambarnya? Yang gambarnya mana tuh? Yang ada? Airnya. Ya, yang mana ini ya? Ya, duduk. Jadi pertama kita menggunakan PLTA untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, gambar kedua yang mana itu? Nah, ini, coba siapa yang membaca lagi? Ya, Dian boleh, depan. Di depan aja, di depan. Biar berani kita maju. Ya, sini lagi. Ya boleh, duduk, terima kasih. Sekarang kita namanya sutek nih. Sutek namanya ini sutek. Yang ketiga, coba siapa yang maju? Kemudian coba yang depan Juni coba. Yuk. Ya, makasih. Ya, betul. Jadi ada listrik kemudian masuk ke dalam transformator, berarti masuk sini ya, untuk menaikkan atau menurunkan tegangan ya. Jadi gunanya transformator itu gunanya untuk menaikkan dan menurunkan tegangan, atau kalian sebut trafo dengan kata trafo. Nah, trafo itu namanya transformator ya, itu untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Yang keempat, sekarang yang mana coba yang demikian, yuk, ya. Sini. Nah, kita ambil semak kopi. Ya, duduk. Jadi ini apa? Gambar apa nih? Pabrik. Kenapa pabrik dulu? Karena pabrik itu tegangannya tinggi, maka harus pabrik dulu ya. Anduk. Ayo baca satu lagi. Ya, yuk, maju yuk. Ayo perhatikan ya. Harus semangat, jangan terloyo. Ya, dulu ini namanya transformator lagi ya. Ini diturunkan tegangannya nih. Harus diturunkan, kalau enggak bisa meledak dia. Ini meledak. Kemudian nomor 6 terakhir disalurkan kemana? Rumah penduduk. Nah, jadi urutannya pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 tahapan cara menyalurkan energi listrik. Ya. Sekarang kita lihat video pembelajaran. Silakan simak video ini. Anak-anak kelas 6 sesi
sini kita akan belajar tema 4, lokalisasi, subtema 1, pembelajaran 3. Ayo membaca. Kita baca dulu Menyalurkan energi separasi. listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Anak-anak, kalian dapat membacanya di buku siswa tema 4. Ya, nanti lihat buku cetaknya ya. Siswanya. Halaman Halaman 25. Boleh dibuka sambil dibuka bukunya. Sekarang, ayo kita menulis. Nah, kita mulai coba baca lagi Pak. Informasi penting dalam teks eksplanasi. Nah, kita mulai informasinya. Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut Dibuka, boleh dibuka bukunya. dan digunakan. Salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Nah, kita menjawab pertanyaan nanti ya. Ya, Bapak bagi itu. Carilah informasi penting dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Contoh, Fernando apa saja perhatikan. jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi Nanti duluan listrik? ya. Jawabannya yaitu sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik seperti aliran air sungai atau LPH, panas bumi, dan aliran angin. Sama kayak PowerPoint tadi ya. Ini buat kalian biar lebih paham. Berikut ini contoh-contoh dari kalimat efektif dan tidak efektif. Dan contoh kalimat tidak efektif. Neza belajar untuk ujian. Kalimat efektif. Sedangkan kalimat tidak efektifnya, Neza belajar demi untuk ujian. Ya, nah ini kalimat tidak efektif. Contoh kedua, upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa. Kalimat efektif. Kalimat efektif. Upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa-siswa. Kalimat tidak efektif karena Banyak. berlebihan. Contoh ketiga, warga dusun Karang Ijo saling membantu mengatasi bencana. Kalimat efektif. Sedangkan kalimat tidak efektifnya yaitu warga dusun Karang Ijo saling bantu-membantu mengatasi bencana. Dan bantu double ya, tidak efektif. Maka kesimpulan untuk kalimat efektif adalah kalimat Kesimpulannya, yang kalimat disusun efektif. berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, yaitu terdapat dan subjek dan predikat. predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Nah, memilih kata ya, diksi ya. Kesimpulan kedua yaitu Kata kalimat yang yang memilih memiliki kata ya, kaidah kata. tersebut jelas akan mempermudah kita sebagai pembaca dan pendengar untuk memahaminya. Nah, sekarang belajar tentang Setelah kita belajar menghasilkan energi listrik. tentang kalimat efektif dan tidak efektif, sekarang kita beralih belajar ke mata pelajaran IPA, yaitu tentang cara menghasilkan listrik. Menghasilkan dulu Cara listrik. menghasilkan listrik ada dua. Jadi kalian tahu kan listrik itu dari mana, nggak pakai aja ya. Dari kita tahu PLTA caranya. memanfaatkan energi Jadi air dan cara air. penghasilan energi listrik. Aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan Yang di turbin. sini ya. Ketiga, gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di Dalam dalam generator. generator. Nah, ini namanya generator. Yang kedua, Cara menghasilkan listrik yang kedua, yang kedua ada yaitu dengan menggunakan cara ya. pembangkit listrik mikrohidro. Nah, mikro itu tuh kayak Dalam ruang lingkup alirannya yang juga, tapi dia pakai daya kayu. pembangkit listrik secara Bikinnya mandiri secara manual. dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk Ini masih sifatnya tradisional ya, belum modern. Tapi berguna kalau di daerah-daerah ya. Hingga menghasilkan listrik. Setelah tadi kita belajar tentang cara menghasilkan listrik, sekarang kita akan belajar cara menyalurkan listrik. Cara menyalurkan listrik ada 6 tahap. Yang pertama,
proses menyalurkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan. Yang kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi. Sering kita sebut sebagai SUTEK. Untuk tahapan yang ketiga, yaitu energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Yang keempat, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik besar untuk keperluan produksi. Jadi kalau punya pabrik, kalian yang bisa punya pabrik, Tahapan yang kelima, yaitu energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Ini tegangannya. Sedangkan tahapan yang terakhir, yaitu tahapan yang keenam, energi listrik dari transformator menurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan yang terakhir ke rumah-rumah. Ya, terakhir ke rumah-rumah kan, ya. Itu pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tema 4, tema 1 pembelajaran 3 dengan melakukan pelajaran yaitu bahasa Indonesia, teks eksplanasi, kalimat efektif dan tidak efektif. Sedangkan muatan pelajaran IPA kita belajar yaitu cara menghasilkan energi listrik dan cara menyalurkan energi listrik. Terima kasih anak-anak. Sekarang Bapak bagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Sekarang bagi-bagikan lembaga kerja peserta didik atau LKPD. Coba dilihat LKPD-nya. Nanti kalian saling berdiskusi sama temannya dan kelompok untuk mengerjakan LKPD ya. Coba perhatikan dulu. Kemudian coba lihat langkah-langkahnya dalam LKPD. Nanti kalian baca langkah-langkahnya. Ada langkah-langkahnya? Ada ya di bagian depan. Bagian pertama langkah-langkahnya. Ada yang nomor 1 sampai 4 langkah-langkahnya. Ya. Kemudian, udah semua ya LKPD ya. Jangan lupa dibaca langkah-langkahnya. Coba lihat langkah-langkahnya. Sekarang coba kita baca langkah-langkahnya. Kita baca sama-sama langkah-langkahnya. Yang pertama, bacalah teks eksplanasi yang berjudul menyalurkan energi listrik. Yang kedua, carilah informasi dalam pengertian teks dan beberapa yang berdasarkan teks. Yang ketiga, berikan diskusi, nanti kalian tuliskan informasinya dalam paragraf pada diagram. Yang keempat, presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Lalu itu yang bahasa Indonesia, yang IPA. Yang IPA nanti kalian lihat. Tadi kan kalian sudah melihat ya, ada beberapa ini gambar-gambar ya. Gambar-gambar tentang proses penyaluran energi listrik ke rumah. Nanti kalian amati kembali. Kemudian kalian tulis laporannya menggunakan kalimat efektif. Dan kemudian presentasikan hasil diskusi di kelompok di depan kelas ya. Nah sekarang udah dapat LKPD semua, udah dibaca langkah-langkahnya. Sekarang silakan dikerjakan. Coba kerjakan. Coba baca. Mana? Ini aja baca. Nah, jadi baca. Kerjakan ini.
Nah, coba ya benar tulis ya. Ya. Yang ini boleh diskusiin coba nih. Iya, itu deh. Mana dia bukunya? Ya, tulis ya. Nah, yang ini boleh ngasih tahu temennya. Ya. Nah, ini dia cukupkan ini. Nah, ini ada dibaca teksnya ya. Jadi kerjakan. Coba lihat gambarnya, gambarnya diperhatikan. Kemudian itu. Dia mana dia? Dibaca tulis ya. Boleh buku terus juga ya, di saling tulis. Nah, ya dibaca. Jangan lupa gambarnya diperhatikan biar mati ya. Sudah selesai semua kan? Ya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari jawaban kalian, diskusi kalian. Kelompok 1 silakan. Yuk. Ya, jawabannya. Ketiga. Ya, itu ya beri tepuk tangan buat kelompok 1. Itu, silakan kelompok 2. Baca. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang kelompok semua sudah maju yang presentasi. Sekarang kita tanggapi setiap kelompok. Coba dari kelompok 1 yang mau menanggapi siapa? Kelompok 2 silakan juga. Ya, boleh. Ya, boleh. Sekarang kelompok 2 siapa yang mau mengoreksi? Siapa yang mau menanggapi? Ya, silakan. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi RPG-nya. Coba semuanya lihat coba. Jadi kita yang pertama, energi listrik itu dari mana aja berasal? Dari air, kemudian dari mana lagi? Angin, sama dari mana? Dari panas, bumi. Mengenai gambar, coba gambar tadi ada sutet. Nah, di sutet tadi kemana? Ke pabrik, ke transformator ya. Jadi itulah penyaluran dari energi listrik. Sekarang Bapak bagikan selama kerja evaluasi. Ya, silakan
lembar evaluasinya dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan bapak waktu 5 menit. Ya, boleh kumpul, silakan kumpul. Boleh untuk kelompoknya. Kumpul semua boleh. Ya. Ya, kita sekarang bersama-sama melakukan kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama tentang teks eksplanasi. Ya, sebuah teks yang berisi tentang penjelasan terhadap sesuatu hal. Yang kedua tentang apa tadi? Tentang menyalurkan energi listrik. Pertama dari mana tadi energi listrik? Awalnya dari pembangkit listrik tenaga air. Dan mengalir kemana? Menara sukses. Ya. Sekarang kita melakukan refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana kalian, senang nggak? Menarik tidak? Coba silakan isi refleksi. Silakan dikerjakan refleksinya. Kalau sudah boleh kumpul. Silakan kumpul. Yo, ini lagi. Ini. Nanti kita belajar pertemuan berikutnya yaitu tentang menghemat energi listrik. Jangan lupa belajar di rumah ya. Energi listrik. Ulangi lagi di rumah. Dan nanti kita boleh siap-siap. Jangan lupa nanti ada tugas PR bagi PR kerjakan halaman 30 ya. Kerjakan di rumah dengan 10 ya. Ya silakan kepada sebelum memimpin berdoa pula. Jangan lupa ulangi hati-hati ya di jalan ya. Jangan lupa belajar yang tadi. Ya berapa lagi?